Ulasan Media. Rekan Dakta Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS menuai kontroversi karena dituding melegalkan zina. Pro kontra pun muncul terkait dengan hal ini. Kami sudah bersama dengan wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Siva. Selamat pagi. Jadi sampai dengan hari ini nampaknya dari Kemendikbud sendiri belum ada respon tentang kontroversi dan akhirnya menimbulkan pro kontra terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Di sisi lain, kalau kita melihat dari hasil salah satu rekomendasi Ijtima Ulama, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan bahwa pemerintah mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Pak Cahya. Ya, betul Mbak Saifa. Ini Menteri Pendidikan Kebudayaan, sekarang ditambah dengan Ristek, jadi Mendikbud Ristek. Nadiem Makarim ini lagi-lagi menuai kontroversi. Memang sebenarnya Nadiem Makarim ini tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selalu keputusan dan kebijakannya itu menuai protes dari masyarakat, terutama dari kalangan umat Islam, karena kebijakan-kebijakannya ini cenderung untuk mengarahkan kepada liberalisme dan sekuler. Ini termasuk dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi kalau sudah ada rekomendasi dari Ijtima para ulama dari yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia, maka seharusnya Permendikbud itu bisa segera dicabut, karena bukan hanya dari Majelis Ulama Indonesia tapi juga dari Muhammadiyah sudah jelas-jelas bahwa Permendikbud itu mengandung cacat formal dan hukum gitu. Ini Permendikbud itu betul-betul melegalkan seks bebas di lingkungan perguruan tinggi, bahkan juga kegiatan LGBT gitu. Jadi kontroversi Permen ini tidak memenuhi asas hukum yang baik. Jadi secara filosofis Permendikbud itu tidak berbasis agama, padahal persoalan hubungan seksual itu syarat akan nilai agama. Jadi secara yuridis Permendikbud itu cacat karena tidak memiliki payung hukum. Undang-undang sejenis RUU PKS yang gagal beberapa waktu itu disahkan menjadi undang-undang. Nah, kelihatannya sekarang Mendikbud Ristek ini berusaha untuk mendapatkan backup tentang kebijakannya itu dari Menteri Agama. Yang kita tahu sendiri, Menteri Agama sekarang Yakut ini juga sama arahnya kepada penciptaan liberalisasi dan sekularisme lah. Jadi agama itu tidak menjadi pegangan utama, padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada jelas tingkatannya yang menjadi pegangan, yaitu agama, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila gitu. Nah, ini Permendikbud itu sama sekali mengabaikan itu semua. Jadi secara sosiologis Permendikbud itu kita lihat mendapat penolakan dari mana-mana, dari Muhammadiyah, dari Majelis Ulama Indonesia, dan agar supaya Permendikbud itu dicabut ya. Jadi kalau lihat sepintas ya Mbak Siva dari Permendikbud itu terlihat di situ ada filosofi Barat yang berbasis kontrak. Jadi itu tercermin dalam pasal 5 dalam Permendikbud itu yang menyatakan bahwa larangan dan penyimpangan itu terjadi apabila dilakukan tanpa persetujuan. Nah, di sini nih, tanpa persetujuan. Jadi seolah kalau ada persetujuan, artinya suka sama suka, seolah legal gitu. Legal, nah, baik. Ini kan iya, mengarah kepada sekularisme dan seks bebas gitu. Baik, Pak Cahya, kita mengundang pendengar juga untuk memberikan tanggapan terkait dengan Permendikbud ini. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 8816363. Dakta, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haja Sipa, Pak Cahya sehat? Sehat, alhamdulillah. Silakan Pak Kosim. Alhamdulillah. Ya, memang periode pejabat makhluk tahun-tahun ini memang semuanya selalu tolak belakang dengan agama. Yang jelas Menteri Makarim ini itu orang liberal, jangan salah. Coba telusuri keluarganya. Dan pola bisnisnya pun liberal. Jadi sedikit demi sedikit ditempel sama orang-orang liberal termasuk LGBT. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kalau saya punya solusi kalau mau dipakai oleh makhluk pejabat negara, semua kabinet yang ada kumpul, biar tabayun yang berhubungan dengan komentar agama, pernyataan agama, serahkan kepada yang ahlinya yaitu majelis ulama. Jadi jangan komentar-komentar asal agama, dilarang lagi, cabut lagi SK-nya, cabut lagi peraturannya. Ini peraturan abal-abal semua kabinet yang sekarang ini dibuat dari presiden sampai kepada menterinya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Andi Makarim bertobat, termasuk Menteri Agama bertobat, termasuk pejabat negara yang lainnya bertobat, termasuk jangan menjadi boneka-boneka antek-antek sektoralisme dan orang liberalisme di dalam kabinet. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kosim Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aryos, silakan Bapak. Ya, mudah-mudahan Anda Silva, Pak Cahaya, kita semua sehat-sehat lah. Amin. Amin. Jadi begini Pak Cahaya. Jadi apapun dibuat rezim ini, kita kan udah tahu kan, rezim ini kan 85% cicitnya PKI, kan? Jadi itu arahnya ya ke sana semua. Jadi dalam 3 tahun ini dipuaskannya lah. Nah, bagi kita umat Islam ini harusnya kita tidak perlu itu ribut-ribut, mempersiapkan diri aja lah, itu aja, kan? Mempersiapkan diri apa mau berjihad, mau apa, itu terserah, kan? Kalau saya ikut aja kata-kata ulama itu apa kan, kata ustaz-ustaz kan. Tapi kalau saya lihat sekarang nih, ustaz-ustaz kita ini kayaknya banyak udah penyakit wahan. Jadi kayaknya di Indonesia ini kalau perhitungan saya udah macam Spanyol lah nanti. Dulu kan mayoritas Spanyol, sekarang udah ada lagi. Jadi gitu aja, lebih kurang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cahya. Ya, terima kasih Pak Kosim dan Pak Aryos. Jadi memang kalau dari komentar dua pendengar ini, memang tidak ada cara lain bagi pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek untuk segera mencabut Permendikbud yang kontroversi itu. Karena kalau tidak, ini akan menjadi bom waktu. Masyarakat akan mengambil caranya sendiri untuk memberantas tentang gerakan dari sekularisme dan liberalisme ini. Jadi ini sudah masuk kebijakan-kebijakan liberal dan sekuler ini ke aparat-aparat birokrasi, tercermin dari kebijakan-kebijakan yang lahir dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Nabil Makarim. Oleh karena itu tidak cara lain kecuali mencabut, karena ini banyak yang menolak gitu. Jadi Muhammadiyah, para ulama, jadi sudah jelas bahwa Permendikbud itu betul-betul mengarah kepada kegiatan seks yang bebas dan tidak mencerminkan norma dan kaidah-kaidah sebagai rakyat Indonesia yang seharusnya berpedoman kepada agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi ini kebijakan dari Nabil Makarim ini sudah banyak diperbincangkan sejak lama, yang selalu kontroversi ya, dalam berbagai hal gitu. Dan ini diulang lagi dalam Permendikbud nomor 30 2021. Jadi dalam Permendikbud Ristek ini betul-betul ada ketidaktertiban tentang isinya ya. Jadi paling tidak terdapat 2 kesalahan materi muatan yang mencerminkan adanya
pengaturan yang melampaui kewenangan, yaitu pertama bahwa Permendikbud ini mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang-undang. Ini diaturnya dalam Permen. Nah, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional. Jadi hal-hal seperti ini harusnya diatur dalam undang-undang. Nah, yang kedua, Permendikbud 30 2021 ini mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi jelas ada otonomi kelembagaan perguruan tinggi. Yang di sana di dalamnya ada tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi Permendikbud ini sekali lagi Menteri Pendidikan Kebudayaannya Nadiem Makarim harus melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat. Jadi dalam pembahasan Permendikbud ini memang tidak melibatkan banyak hal karena ini sengaja sebagai taktik dari pemerintah. Permen ini kan kewenangan menteri. Nah, jadi hal-hal yang sifat normatif yang seharusnya diatur undang-undang diturunkan ke peraturan menteri supaya tidak melibatkan yang lain. Jadi seolah-olah untuk menghindari melibatkan semua unsur dari masyarakat termasuk ulama yang tergabung di MUI, Muhammadiyah, NU. Ini kalau di undang-undang kan di DPR harus melibatkan itu semua. Nah, ini dia ingin memasukkan unsur-unsur liberalisme dan sekularismenya itu di aturan-aturan kementerian gitu. Nah, ini jelas Mbak Sipa, ini pemerintahan sekarang, khususnya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini, akan memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari gitu. Padahal agama, terutama agama Islam, mencakup semua hal. Nah, itulah misi dari sekularisme, memisahkan agama dengan negara gitu. Jadi negara akan dibawa ke arah hal-hal yang sekuler, liberal gitu. Nah, jadi seolah agama itu hanya urusan ibadah ubudiyah di masjid aja atau di tempat-tempat ibadah yang lain. Sementara soal politik, soal ekonomi, soal negara itu seolah-olah tidak ada kaitan dengan agama. Itulah sekularisme, itulah liberalisme. Ini yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintahan sekarang ini. Nah, mau tidak mau masyarakat harus bangkit, harus melawan keadaan ini karena kalau tidak akan menjadi mimpi buruk bagi generasi muda yang akan datang. Mereka akan hidup dalam suasana iklim liberal, sekuler di bawah aturan demokrasi. Tapi agama bahkan Pancasila pun akan dipisahkan, mungkin tidak akan dipakai lagi gitu. Nah, kelihatannya ini jadi pelan-pelan nih rejim ini untuk berusaha meninggalkan apa yang menjadi fondasi negara ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu akan mulai sedikit demi sedikit dicampakkan, lalu semua kebijakan-kebijakan ini menggunakan ajas sekularisme dan liberalisme. Ini yang berbahaya bagi generasi muda yang akan datang, Mbak Siva. Ya, jadi kita akan lihat akankah masukan termasuk juga pro kontra yang disampaikan oleh beberapa kalangan termasuk dari hasil rekomendasi MUI ini menjadi pertimbangan untuk merevisi dari Permendikbud ini ya Pak Cahya? Seharusnya kalau pemerintah ini betul-betul mendengar suara rakyat, maka apa yang direkomendasikan oleh ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia harus menjadi perhatian. Dan paling tidak kalau tidak pun dicabut harus direvisi itu aturan Permendikbud itu. Begitu Mbak Siva. Baik Pak Cahya, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Sama-sama Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.